And one way to demonstrate, I am firmly convinced that Jesus never talked about himself as God. And one way to demonstrate that is to line up our sources of information about Jesus chronologically. And so I mentioned earlier that we have the first three Gospels, Matthew, Mark, and Luke. These are called the Synoptic Gospels because they agree in so many places in which stories they tell, the sequence of the stories, even word for word, verbatim agreements, that everybody pretty much agrees that there's some copying going on. Somebody's copying somebody. Scholars who've worked on this since the 19th century have said that Matthew and Luke both had Mark as one of their sources. So you had Mark as a source. Matthew and Luke copied Mark, but Matthew and Luke have a number of sayings of Jesus not found in Mark. And so most scholars today continue to think that Matthew and Luke had access to some other written source of information that they call Q. Q is a group of Jesus sayings that Matthew and Luke had access to. Matthew has some materials not found in Mark or Luke, so they say, well, that came from some other sources, and Luke has some material not found in Mark and Luke, so that's other sources. Okay, so you got Matthew, Mark, and Luke, but you also have Q and M, Matthew special sources, and L, Luke special sources. If you look at all of that material, Matthew, Mark, Luke, Q, M, and L, okay, all of that together, Jesus never calls himself God. All of that together, Jesus never calls himself God. Selamat malam, Mikana. Selamat malam, saudaraku Yatasya. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana dengan dirimu? Lagi kurang sehat sekarang, Mikana. Oh gitu. Kiranya cepat sembuh ya, Bang. Amin ya robbal alamin. Ini Mikana, Bang. Saya mau tanya 2 Samuel 12 ayat 8. 2 Samuel 12 ayat 8. Ayat 8. Abang bisa bacakan? Coba Mikana lah baca. Oke. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Apa maksud dari situ? Ntar dulu ya. Saya baca dulu dalam terjemahan ILT3 ya. Dan aku telah memberikan kepadamu rumah tuanmu serta istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu, dan aku telah memberikan keluarga Israel dan Yehuda, dan jika masih terlalu sedikit maka aku dapat menambahkan kepadamu hal-hal ini dan itu. Apa maksudnya? Oh, kita ini dulu nih baca dari ayat pertama ya, supaya kita tahu nih. Iya. Jadi apakah Tuhan ngasih istri orang dikasih dengar orang? Dengar dulu sebentar, sabar. Ya. Lanjutkan. Saya tunggu. 2 Samuel 12. Nathan menegur Daud. Silakan. Tuhan, saya tahu ceritanya Nathan itu yang diurapi, saya tahu, tapi di akhir kalimat nanti saya sudah baca dari awal sampai yang terakhir pun saya sudah baca, tapi tidak ketemu tetap Mikana. Di situ buktinya bahwa misalnya Kristen nih satu istri itu tidak cukup sebenarnya. Silakan kamu simpulkan dulu. Saya sudah belajar dari awal sampai akhirnya tentang 2 Samuel 12. Iya, silakan kamu. Iya, maksudmu di sini bagaimana? Maksudmu di sini gimana? Maksudmu gimana? Ya kan ajaran Kristen kan nikah cuma cukup 1 kali kan, tidak boleh bercerai kan. Tapi bertentangan dengan Bible, dengan kitab ini, dengan ayat ini bertentangan. Sedangkan ini firman Tuhan, berarti orang Kristen melawan firman Tuhan, benar tidak? Oke, jadi gini.
Memang betul kalau dalam iman Kristen itu bahwa hanya boleh ada satu suami dan satu istri. Ya, karena waktu penciptaan itu kan di Kejadian 2 hanya ada satu Adam dan satu Hawa. Makanya itulah ketetapan Tuhan Yesus sejak semula bahwa pernikahan itu monogami ya. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu menciptakan satu Hawa dan satu Adam. Oke, yang saya tanyakan. Sebentar dulu. Jadi gini, ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah menyuruh ya, boleh kamu nikahi 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak ada, ya. Tetapi di sini kan Tuhan Yesus Kristus itu mengizinkan, ya. Karena apa? Waktu itu raja-raja, ya kan? Kalau nabi istrinya satu, ya. Bukan diizinkan, tapi diberikan. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bukan diizinkan, diberikan. Ya karena itu, iya, atas dasar apa? Karena keinginan hatinya Daud kan, iya kan? Jadi menentang Tuhan, menentang firman Tuhan. Di sini tentang firman Tuhan. Iya, karena waktu itu, ya memang betul waktu itu, ya mereka itu ada banyak istri. Tetapi kan Tuhan mengizinkan itu karena apa? Karena mereka itu menginginkan begini begitu. Bukan berarti secara eksplisit Tuhan Yesus Kristus mengajarkan harus banyak istri, enggak. Jangan kamu, karena Tuhan itu nggak mungkin ya menyuruh. Dengan 2 Samuel. Karena gini, karena Daud itu kan udah banyak istrinya. Itulah kenapa Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi kan Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Daud itu untuk menikahi 2, 3, 5, 6, 10, enggak. Oke. Tapi kenapa Daud ini diurapi? Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ya karena Tuhan Yesus itu tidak bisa mengingkari janjinya, dia akan mengurapi ya keturunan Daud. Karena waktu itu kan Daud itu kan belum menikah. Iya, waktu diurapi. Loh, waktu saya tanya sama kamu, waktu Daud itu diurapi ya sama Tuhan yang melalui Nabi Samuel, emangnya Daud di situ udah menikah kan belum? Jadi kan Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya, tidak bisa menarik hukumnya, nggak bisa menarik urapannya karena dia sudah mengurapi. Makanya Tuhan mengizinkan. Namun ketika Daud ini kan di sini Daud itu ditegur sama Nabi Nathan karena Daud ini menyusun strategi yang sangat sangat keji lah. Karena dia mengambil istri Uria dengan cara membuat Uria berperang dan dia membuat Uria ini di depan supaya dia ini meninggoy agar dia bisa bebas ngapain sih istrinya Batseba gitu. Begini. Jadi kan ini kan istri orang yang diberikan. Berarti Tuhan pengen ya istri orang diberikan. Iya, di situ aku telah memberikan kepadamu rumah Tuanmu serta istri-istri Tuanmu. Artinya istri-istrinya itu yang banyak gitu, bukan berarti istri orang diberikan. Tapi kan berarti kan walaupun istrinya banyak. Gua nggak mau berdebat kusir seperti ini ya. Yang mampus lu. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? jelas, no, bukan dipejepit. Karena ini kamu itu memframing. Makanya Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus justru datang ke dunia untuk meluruskan bahwa tidak boleh banyak istri. Karena sudah banyak kebenaran dari Alkitab kami gitu loh. Karena orang Kristen lah terus mau ngapain kau kesini untuk membawakan ayat itu? Kenapa orang Kristen nikah cuma satu sedangkan di kitabnya saja Tuhan itu, memberikan istri karena tuh ini kan di perjanjian lama, di perjanjian baru ada nggak Tuhan Yesus menyuruh? Nggak ada, di perjanjian pun nggak ada ya. Karena gini situasinya di situ, kondisinya di situ Raja Daud itu sudah banyak istrinya gitu loh. 2 Samuel 12. Kenapa? Maksudnya gini, mau kurang apa lagi sih, istrimu kan sudah banyak, kenapa harus membuat strategi yang sangat keji kepada Uria gitu loh. 2, 3, 5, 4 karena Tuhan Yesus Kristus menciptakan sejak semula hanya satu Adam dan satu Hawa. Ketetapan Tuhan itu nggak bisa diubah. Karena di sini kondisinya Daud itu telah banyak istri, itu maksudnya bukan berarti Tuhan Yesus menyuruh seperti itu, ya.
Ya, jangan diturunin ya. Hmm. Ini belum selesai nih. Kita belum ketemu nih. Solusinya bagaimana belum ketemu ya. Yang saya pertanyakan, kenapa Tuhan kamu memberikan istri orang padahal sudah jelas Mana ada di situ istri orang? Gak usah kau framing. Gak ada istri orang di situ. istri tuanmu. Tuan itu Istri. orang apa binatang? Loh, istri-istri Tuhanmu artinya Daud itu udah ada istri gitu loh. Iya, Bukan berarti istri istrinya tuan orang. kamu, kan? Tuan kamu itu orang apa istrinya binatang? Coba saya tanya. Istri-istri Tuhanmu di situ artinya Daud itu tuannya. Aduh Tuhan. Masa istri Daud dikasih sama Daud Aduh, lagi? Tuhan. Gimana ceritanya? Coba Oh alah. baca coba dibaca 2 Samuel 12 ayat 8. Saya sudah baca sebenarnya. Karena gini ya. Itu Raja Daud itu bukan mengambil istri orang karena waktu ya mungkin ya karena gini ada kan istri ini sudah janda, makanya yang dimana itu diambil sama Daud gitu. Begitu maksudnya, bukan berarti masih statusnya ada ini. Gini aja. Begini ya, Mikana bunyinya. Ini aja tunjukkan dalam Alkitab di mana Raja Daud mengambil istri orang. Tunjukkan saja gini aja, tunjukkan dalilnya di mana Daud Saya mengambil baca. istri orang. Justru istrinya Daud itu Mikal ya anak Saul malah diberikan kepada orang lain. Paham? Aduh Tuhan Yesus. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Ya. Saya baca nih ya. Jangan kabur ya. 2 Samuel 2 ayat 8 Loh, lalap itu tuh aja tadi 2 Samuel 2 ayat 8 itu tadi kan udah dibacakan. Ayat 8 yang berbunyi, telah kuberikan isi rumah tuanmu. Isi rumahnya tuannya nih kepada Daud nih, kepadamu dan istri-istri tuanmu di dalam kepangkuanmu. Iya, ini senjata buat framing ini boleh ini apa? Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Sudah. Itu maksudnya ya, kamu mau kurang apa lagi gitu loh. Karena apa? Ya kan? Yang ada, ya memang ada yang janda, ya udah janda, itu memang diambil sama Daud. Loh, Di mana keterangan janda? kamu baca ya sebelumnya. Kita baca dari pertama, tidak ada. Kamu baca Dari- sebelumnya. Ya, coba sebutkan ayatnya. Sebutkan Oke, ayatnya. ntar dulu ya, kita cari dulu. Jangan kamu lari-lari, Mikana. Orang pertanyaan cuma itu doang kok. Hmm. Nih, orang Kristen jangan bingung nanti ya. Kasihan nanti nih. Mikana jangan sampai salah kamu, nanti orang-orang Kristen takutnya mualaf. Apa? Oh no. Nanti karena kamu No. Saya nggak akan pernah murtad dari Tuhan Yesus ya. kamu harus benar. Ini adalah Oke. firman Tuhan. Kamu harus benar-benar jawabnya. Ya, Mikana. Baru kamu kena. Sebentar dulu. Baru kamu kena. Sebenarnya sih sudah Bentar ya. asal debat sama saya, kamu selalu kabur-kabur, Mikana. Selalu kabur-kabur. Cuman inilah mungkin makanya saya sudah pesan jangan kamu turunin saya. Kalau saya nggak bakal turun karena saya jauh dari HP. Kalau saya sampai turun dari kobal ini berarti saya diturunkan. Tuh, semangat Mikana katanya. Ayo Mikana. Aduh, lamanya Mikana katanya. Loh, iya, Katanya bentar dulu, apologet. paham. Katanya apologet. Gimana Mikana? Iya. Apologet begini. Oke. Oke ya, Abigail dari Karmel, istri kedua Daud. Istri kedua Raja Daud adalah Abigail ya, wanita Karmelit. Di mana ini dia sudah janda ya. Itu betul. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 42. Namun Raja Daud bukanlah suami pertamanya. 1 Samuel 25 ayat 3 dan 37.
memberitahu kita bahwa ia sebenarnya adalah istri orang lain sebelum ia menikah dengan Raja Daud. Nah makanya ya, jadi bagaimana Raja Daud dan Abigail bertemu? 1 Samuel 25 ayat 9 sampai 13 menyatakan bahwa hamba-hamba Raja Daud mendengar Nabal suami Abigail dengan bodohnya memberikan kunjungan. Oke, 1 Samuel 25 ayat 9 sampai 13 di situ ada kisah tentang Abigail dan suaminya yang bernama Nabal. Ya, Nabal ini dia meninggal dulu baru ya menjadi istri Daud. Itu dia jadi janda, bukan istri statusnya istri orang. Kamu jangan framing ini. Katanya saya akan baca 1 Samuel 25 ayat 9 1 sampai 13. Berapa? 1 Samuel baca ya, ada data teman-teman ya. Dari 19 sampai Enak deh kamu ya. Benar. Iya. Orang kita kamu saya kan tidak mengimani. Iya, artinya apa? Periminganmu ya, kamu kena sendiri. Saya tidak framing, saya tanya sesuai dengan 2 Samuel. Iya. Bagaimana ia bertemu ya? Ini kalau kamu mau baca satu pasal ini. 1:9 ketika orang-orang Daud sampai ke sana berkata kepada mereka, kemudian mereka menanti, bukankah ini Daud yang dinyanyikan orang secara balas-balasan sambil menari-nari, demikian Saul mengalami apa ini? Oke. Di situ kan Menari-nari di sini. Daud berlaksa-laksa apa maksudnya? Kok nggak Oke, nyambung? oke, langsung to the point. Oke, bentar. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40. Iya, baca teman ya. Oke. Oke, ini. Ya, baca ya. Kena kamu. Samuel 25 ayat. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40. Di situ Abigail itu janda, bukan istri orang. Sampai 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40, baca. ayat 40. Sebentar ya, saya buka dulu, sabar. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mod sebentar ya. Oh alah, ngelasan lemot. Pucat. Baca, saudaraku baca. 1 Samuel 25 ayat 39 sampai 40. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan mencegah hambanya dari berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Ya, terus yang dikasihkan Tuhan ini istri tuannya, bukan. Suara kamu di mute, suara kamu nggak ada. Iya, di sini kan kamu bilang bahwa Daud itu kan mengambil istri orang. Di sini Nabal itu telah Kalau ini kan bukan istri meninggoy. orang. Kalau ini kan bukan istri orang. Kalau ini kan lakinya udah meninggal. Iya, makanya betul kan Daud itu tidak pernah menikahi istri orang, statusnya masih ada istrinya gitu. Enggak ada. Kenapa di 2 Samuel 12? Loh, karena di situ statusnya ya kan, karena di situ kondisinya Daud jatuh ya dengan apa? Uria dan Batseba itu. Makanya kamu pahami. Kan kamu framing kan Daud itu sebelumnya kan dia mengambil istri-istri orang. Artinya statusnya itu seakan-akan masih istri orang gitu loh. Bukan mengambil, Sementara karena salah kamu kalau dibilang mengambil. Orang di sini jelas. Iya kan Daud mengambil di sini. istri orang, bukan. Salah kamu. Enggak sesuai dengan firman Tuhan, kamu salah. Di sini kamu yang salah, kok aku pula yang salah. Enggak, yang jelas di sini Tuhan itu memang iya. Daud mengambil istri orang, kamu salah. Wah, kamu Ya kan nih. kamu yang bilang toh. Bukan ngambil nih. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya bacakan kamu Milana, saya ajarkan kamu sama bebas. No, enggak usah kamu ajarin saya ya. Jadi di sini teman-teman ya, tadi dia memframing bahwa Daud itu mengambil atau memperistri istri orang, masih statusnya istri orang. Nih, ya. Tadi saya bilang itu Sesuai dengan enggak, firman yang janda. Mereka sudah janda.
Sesuai Enggak, dengan mereka firman sudah Tuhan. janda. Enggak 2 mau Samuel saya. 12 ayat 8, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Iya, berulang-ulang kau baca itu. Jadi di sini kan kamu framing Raja Daud itu, ya, dia sepertinya mengambil istri orang, sementara itu enggak seperti itu. Loh, ini berarti salah. Di mana Oke. di mana perempuan itu dia janda dulu baru dinikahi sama Raja 2 Daud. Samuel 12 ayat 8 ini salah berarti ya. Nggak ada salah di situ, kamu aja yang salah menafsir. Salah kamu menafsir dengan pemikiranmu sendiri. Bukan Iya. istrinya Daud, bukan istrinya Tuanmu. Berarti istri Oke, orang lain dong. jadi nggak usah kamu framing ya. Tuhan Yesus tidak pernah framing. mengajarkan Nah, kan sesuai dengan untuk menikahi banyak wanita-wanita ya. Kan sesuai dengan firman Tuhan. Saya bawa data. Iya, iya. Memang kondisinya waktu itu Raja Daud itu sudah banyak istrinya, tapi yang jelas Raja Daud itu mengambil bukan statusnya istri orang. Nah di sini memang Raja Daud itu sampai ditegur oleh Nabi Nathan karena Daud itu sudah keterlaluan. Padahal kan dia sudah dikasih kesempatan, diizinkan Tuhan dia punya banyak istri waktu itu kan. Nah dia masih mengambil istrinya Uria dengan apa? Dengan menyusun strategi yang keji ya terhadap Uria, menyuruh Uria itu berperang di depan supaya dia meninggoy agar dia bisa bebas. Ngapain sih Betseba? Itu kan suatu sangat ini ya, wow banget kelakuan yang sangat tidak kelakuannya gitu. Aku kan nggak boleh di TikTok ini kan nggak boleh secara terang benderang kosakatanya gitu. Nanti takut pelanggaran panduan komunitas. Jadi saya harus perhalus. Artinya sangat ini banget gitu perlakuannya gini loh. Makanya sampai aku nggak ada keringatan di sini, AC dingin ya. Kamu yang keringatan. Jadi gini, kalau di agamamu bisa menikahi banyak perempuan itu silakan, itu imanmu. Jangan kau paksakan itu di dalam iman Kristen. Abraham istrinya 3, Sarai, Hagar, dan Ketura. Kemudian Yakub juga mempunyai istri 4. Lea istri pertama. Kemudian Rahel istri kedua Yakub. Mari kita buktikan. Di Bibel banyak terjadi poligami. Bahkan semua nabi-nabi yang ada di Biblos melakukan poligami. Bilha istri ketiga. Jilpa istri keempat. Jadi Yakub mempunyai istri 4. Beginilah. Kamu sekarang saya tanya, kamu mengimani tidak 2 Samuel 12 ayat 8 tadi itu, mengimani tidak? Loh, saya disuruh beriman kepada Tuhan Yesus, tapi di sini saya percaya ya, memang Raja Daud itu diberi kesempatan karena kan waktu itu situasinya di zaman itu pada banyak istri, apalagi raja gitu loh. Artinya kan Raja Daud itu sudah banyak istri, apalagi sih yang kamu cari? Masa sampai kamu susun strategi yang sangat keji terhadap Uria gitu loh. Padahal Uria itu adalah perwiranya yang sangat taat sama Raja Daud. Berarti Daud melawan Tuhan berarti ya? Iya betul, memang waktu di situ ya betul Raja Daud itu melawan Tuhan, betul. Tapi dia kenapa diurapi? Waktu Tuhan Yesus mengurapi Raja Daud melalui Nabi Samuel, kan di situ Raja Daud belum menikah, bos. Cuman ya bosin bolak-balik lagi situ. Nggak paham juga kamu ini. Tahu sifatnya Daud. Makanya di dalam Tuhan Yesus comot ayat. Itu kan saya. justru kamu yang comot-comot ayat, saudaraku yang terhormat. Makanya bacalah sungguh-sungguh secara komprehensif ya. Betul, Raja Daud itu melakukan kesalahan ya yang sangat fatal, yaitu dengan menyusun strategi yang keji terhadap Uria ya. Itu strategi yang apa itu? Tuhan udah tahu orang yang nggak benar, Tuhan masih mau ngasih terus. Loh, Tuhan Yesus tahu sejak awal manusia pun, sebelum diciptakan Tuhan Yesus Adam dan Hawa, Tuhan Yesus tahu bahwa Adam itu akan jatuh dalam dosa, tapi dia sangat mengasihi manusia ya. Dia sangat mengasihi manusia, itu nggak bisa dibantah, karena hanya Tuhan Yesus yang terbukti Allah yang Maha Kasih, sampai dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita yang mati dalam dosa-dosa kita, supaya kita dipindahkan ya dari alam maut ke surga. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Zaman Daud itu kan belum ada. Tuhan Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav Elohim itu sendiri, saudaraku. Itulah kenapa Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa dia? Bapa.
Yesus kan belum datang ke dunia waktu itu posisinya. Iya kan Tuhan Yesus itu kan Yahweh Elohim itu sendiri, saudaraku. Yesus itu kan All of that material, Matthew, Mark, Luke, Q, M, and L, okay, all of that together, Jesus never calls himself God. adalah anak manusia yang dilahirkan oleh Maria bernama Yesus. Benar. Tuhan Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim sendiri yang datang ke dunia melalui Bunda Maria. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu ya. Yang berhubungan dengan dosa, yang bisa menyelesaikan dosa itu kan hanya Tuhan Sang Pencipta. Kamu ngomong kayak gini, saya tanya ayat yang lain. Galatia 3 nomor 13. Silakan kamu buka. Nah itu dia nih ya. Makanya saudaraku yang terhormat Ayah Tasya, kalau membaca kitab itu yang lengkap gitu loh ya. Galatia 3. Berarti pas Yesus datang ke dunia, bahwa itulah memang Tuhan ya. Pas dia setelah dilahirkan sama Maria, Tuhan ya. Bukan. Nah, kamu saudaraku tolong ya, saya itu menghormati kamu, bukan berarti kamu seenaknya di sini untuk menggunakan disi-disi yang ini ya. Nah, makanya saya bingung. Nggak Yesus usah. yang bagaimana? Sebentar dulu, sabar dulu ya. Oke. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, ingat nih. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu belum sampai pertanyaan. Jadi di situ. Pertanyaanmu apa? Silakan pertanyaanmu dulu. Ya, udah apa pertanyaanmu? Kan kamu kan tadi kamu bilang bahwa Yesus itu ada Yod-Heh-Vav-He. Pas dia datang ke dunia, berarti kan dia mengandung Yod-Heh-Vav-He itu juga kan? Pas dia disalib itu kan? Ya. Bukan mengandung, dia memang tetap Tuhan. Oke, tetap Tuhan. Jadi Yesus itu yang berbentuk daging, kan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu adalah Allah, kan katanya seperti itu. Oke, saya ikut. Ketika dia sudah disalib, waktu itu disalibkan mati, apa yang mati itu Tuhannya atau manusianya menurut kamu? Oke, jadi Alkitab berkata di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28 ya, bahwa yang mati itu adalah Tuhan. Yang mati itu adalah Tuhan. Karena kita ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan, bukan darah manusia ya. Oke, setuju. Nah, jadi yang mati itu apa? Tubuh Tuhan Yesus yang mengalami kematian. Tuhan Tetapi, iya betul. Apakah boleh Tuhan mati 3 hari? Oh boleh. Boleh. Iya. Oh. Dan kemahakuasaannya tidak pernah kosong. Jadi gini, sebentar dulu. Sebentar. Oke. Tuhan Jadi, mati. Saudara-saudara, Tuhan mati, kata Mikana. Dengarkan. Tuhan mati. Bahaya ini kawan. oh iya, Alkitab berkata betul ya, dan saya saya berterima kasih karena Tuhan saya mati dan bangkit untuk saya, maka saya pun bangkit untuk hidup yang kekal ya. Nah, jadi oke, nah saya tanya dulu sama kamu Ayah Tasya, kamu percaya nggak di hari zaman ada kebangkitan? Kamu nanti akan bangkit, percaya? Nggak usah lari dulu, pertanyaan saya dijawab dulu. Dijawab dulu, nggak usah lari kemana-mana. Apa yang mau dijawab? Kan saya sudah mengakui Tuhan Yesus itu memang mati, dia mati dan bangkit. Ya, mati dan bangkit. Berarti kalau misalnya Tuhan mati, kamu bayangkan Indonesia tanpa pemimpin, jangankan 3 hari, setengah hari aja kacau Indonesia nih. Bagaimana yang dunia alam semesta yang belum ngurus hewan, belum ngurus tumbuhan, belum ngurus udara, angin dan segala macam ciptaannya, apa yang akan terjadi? Apakah dunia ini akan ada? Kamu bayangkan selama 3 hari, jangankan 3 hari, Tuhan 1 detik aja nggak boleh mati, Mikana. 1 detik saja tidak boleh mati. Oke, sudah. Maha pencipta, kan sesuai dengan judul kamu, Tuhan Yesus sang pencipta, tapi mati 3 hari.